Ratu tinggal di kastil yang indah. Dia memiliki seorang putri yang dia impikan. Anak itu berambut hitam dan berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menamainya Putri Salju. Sang ratu segera meninggal. Raja tidak bersedih lama, setahun kemudian dia membawa ratu baru ke istana. Dia cantik tapi pemarah. Wanita itu membawa cermin ajaib. Setiap hari dia mengagumi bayangannya di dalam dirinya dan menanyakan pertanyaan yang sama, siapa yang paling cantik di dunia? Cermin selalu mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dengan jujur memuji kecantikan ratu, dan wanita itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Putri Salju tumbuh, dan setiap tahun kecantikannya berkembang lebih cerah. Dan sekarang, sekali lagi, berbicara ke cermin, ratu mendengar sebagai jawaban bahwa sekarang dia bukan yang tercantik di dunia, tetapi Putri Salju. Ratu tidak akan menanggung ini di istananya sendiri. Dia memerintahkan pelayannya yang setia untuk memimpin sang putri ke semak belukar yang tidak bisa ditembus dan membunuh. Tetapi pelayan itu tidak bisa, bahkan demi ratu, membunuh gadis manis itu. Dia membawa sang putri ke dalam hutan yang gelap dan membiarkannya pergi. Dan dia sendiri kembali ke kastil dan memberitahu ratu bahwa dia telah mengikuti perintahnya. Untuk waktu yang lama, sang putri mengembara di hutan, di sepanjang jalan dia dibantu oleh semua jenis penghuni hutan. Putri Salju sangat baik kepada mereka, dan karena itu mereka menjadi teman yang kuat. Menjelang malam, sang putri secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil. Dia masuk ke dalamnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Meja itu disiapkan untuk 7 orang, dan ada 7 dipan di kamar tidur. Dan semua yang ada di rumah ini sangat kecil. Oleh karena itu, Putri Salju menyadari bahwa 7 orang kecil tinggal di sini. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, dia berbaring di salah satu tempat tidur dan tertidur lelap. 7 kurcaci pulang larut malam. Mereka sangat terkejut dengan kemunculan tamu yang tak terduga. Putri Salju tidur begitu menawan sehingga para kurcaci memutuskan untuk membiarkannya tidur, dan tidak membangunkannya. Pagi telah tiba. Putri Salju terbangun, melihat 7 kurcaci dan ketakutan. Tapi mereka menyayanginya, dan gadis itu bercerita tentang masalahnya. Mereka segera menyukai Putri Salju, dan para kurcaci mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, dia setuju untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan. Setiap pagi para gnome pergi ke pegunungan untuk menambang emas dan batu mulia, dan kembali larut malam. Berangkat kerja, mereka memperingatkan Putri Salju agar dia takut pada ibu tiri yang jahat dan tidak membuka pintu untuk orang asing. Pada saat ini, Ratu, seperti biasa, pergi ke ruang rahasia untuk berbicara dengan cermin ajaib. Tapi cermin tiba-tiba berkata bahwa dia bukanlah yang tercantik di dunia, tapi Putri Salju. Bahwa sang putri masih hidup, dan tinggal bersama para gnome di rumah. Ratu menjadi sangat marah, dan memutuskan untuk berurusan dengan Putri Salju sendiri. Dia pergi ke ruang rahasia dan memasak apel beracun di sana. Sangat indah di luar, tetapi jika seseorang makan bahkan sepotong, dia pasti akan mati. Ketika apel sudah siap, Ratu berubah menjadi pedagang tua dan datang ke rumah para kurcaci. Melihat wanita tua yang manis itu, Putri Salju merasa kasihan padanya. Dia tidak curiga dan meninggalkan rumah. Wanita tua itu memperlakukan gadis itu dengan apel yang matang, dan berkata bahwa jika dia makan apel ini, dia akan tetap muda dan cantik selamanya. Putri Salju mempercayainya, dan begitu dia menggigit apel, dia jatuh mati dan berhenti bernapas. Ratu yang puas pergi ke istana. Di malam hari, para kurcaci kembali dari pekerjaan, dan melihat Putri Salju terbaring di tanah. Dia tidak bernapas. Mereka terisak-isak begitu keras dan meratap hingga teriakan mereka didengar oleh pangeran tampan itu, yang sedang berburu di hutan di dekatnya. Menarik baginya, lolongan macam apa yang muncul yang membuat takut semua hewan. Dan ketika pangeran menemukan rumah para kurcaci, dia melihat Putri Salju. Dia sangat cantik sehingga pangeran muda segera jatuh cinta padanya. Dia membujuk para kurcaci untuk membawanya ke kastil, karena di sana dia memiliki dokter yang dapat menyembuhkan Putri Salju. Para kurcaci mengizinkannya. Kemudian pangeran memerintahkan para pelayannya untuk menggendong sang putri di pundak mereka. Dan ketika mereka menggendongnya, kebetulan para pelayan tersandung pada semak, dan dari gegar otak sepotong apel beracun jatuh dari mulut Putri Salju, dan dia bangun.
Melihat pangeran muda, gadis itu pun jatuh cinta padanya dan setuju untuk menikah dengannya. Mereka juga mengundang ibu tiri jahat mereka ke pesta pernikahan. Karena marah karena Putri Salju masih hidup, dan sekarang umur panjang dan bahagia menunggunya, Ratu memecahkan cermin ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi. Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya.
Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang